Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hadirin sekalian dan kepada kami pribadi. Kemudian Allah kumpulkan dan Allah beri kesempatan atas kehendaknya untuk kita terus dapat melaksanakan amal ibadah yang amat mulia, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian menjadikan masjid ini salah satu daripada taman surga yang ada di dunia. Semoga kita semua mampu memanfaatkan segala kenikmatan yang telah Allah berikan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada imam kaum muslimin dan kaum muslimin yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan di dalam hidupnya, petunjuk di dalam hidupnya. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu sudah kita bahas tentang maratibul Islam, tentang rukun-rukun Islam, bahwasanya di dalam ma'rifatud din, mengetahui dinul Islam, di situ ada beberapa maratib, ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah keislaman, kemudian keimanan dan keihsanan, dan setiap daripada tingkatan tersebut laha arkan, ada rukun-rukunnya. Rukun Islam telah kita bahas pada pekan lalu, yaitu tentang syahadat kepada Allah, saksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar, dengan ibadah yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada utusan dan tidak ada seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai kepada salat, zakat, haji dan shaum Ramadan. Pada kesempatan ini kita bahas tentang martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Apa itu iman? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Adabul Mufrad nomor 9, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman bid'un, iman itu ada 70 cabang lebih. Nanti kita bahas apa makna daripada bid'un. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi perkataan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq,
menyingkirkan gangguan daripada jalan. Gangguan apapun di jalan disingkirkan, itu keimanan yang paling rendah. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu, rasa malu adalah syu'bah, salah satu cabang daripada 70-an cabang tersebut. Sebelumnya kita bahas tentang iman. Apa yang dimaksud dengan al-iman? Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas tentang beberapa macam daripada firqah, daripada golongan-golongan di dalam Islam. Ada yang mengatakan cukup seseorang dianggap beriman ketika dia mengatakan Allah adalah Rabbnya, walaupun dia tidak beramal soleh, walaupun dia tidak berkata dengan perkataan yang baik, walaupun dia bermaksiat, cukup mengatakan atau mengetahui bahwa Allah adalah Rabbnya. Daripada kalangan Murji'ah, sempalan daripada sekte Islam yang muncul di awal-awal ke-Islam. Dan ada pula yang kemudian yang melanggar daripada perbuatan amal, melakukan maksiat, langsung masuk ke dalam api neraka, abadan khalidina fiha abada, masuk ke dalam api neraka dengan kekal, bermaksiat kepada Allah, melakukan sesuatu yang itu nilainya fasik, bukan kufur dan syirik. Kemudian mereka mengatakan orang seperti itu kekal di neraka, dari golongan Khawarij. Al-iman wal iqrar bisyai', penetapan terhadap sesuatu. Yang dimaksud dengan iman, penetapan terhadap sesuatu, wa tasdiqu bihi, dan kemudian pembenaran, wa tasdiqu bihi. Dalam kalimat yang lain, al-iman tasdiqu bil jinan wa qaul bil lisan wal amal bil arkan. Atau dengan kalimat yang lain, tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati. Setelah ditetapkan suatu tersebut, dibenarkan dengan hati. Wa qaul bil lisan, dan kemudian perkataan dengan lisan. Wal amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, arkan. Atau dengan al jawarih, jasad kita gerakkan untuk beramal. Dan itu yang dimaksud dengan keimanan. Dimaksud dengan keimanan. Dan Rasulullah langsung menjelaskan tentang hal ini dalam 3 kalimatnya. Al-iman bid'un. Bid'un adalah hitungan dari angka 3 sampai 9. Itu disebut dengan bid'un. Kalau dalam beberapa kalimat, misalnya hadis arba'in, padahal di situ ada 42 hadis. 42 hadis dalam kitab arba'in, tapi disebutkan arba'in, yaitu puluhan. Namun bid'un angka hitungan daripada 3 sampai 9. Iman itu ada hitungannya 73 sampai 79 cabang. Kira-kira begitu maknanya. Dan paling tinggi perkataan Allah Subhanahu wa taala, qaulu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi dengan penyembahan yang benar. Apa makna daripada hal itu? Pada pertemuan sebelumnya pun sudah kita bahas, ada kalimat isbat dan nafyu. Isbat kalimat penetapan, dan nafyu kalimat peniadaan. Kalimat la ilaha illallah, peniadaan apapun, bahwasanya sekarang ini ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala disembah oleh seorang manusia. Meskipun mereka kemudian disembah dan mereka tidak namakan Tuhan yang disembah tersebut, yang diagung-agungkan tersebut, yang dianggap mendatangkan manfaat dan madarat tersebut, namun sejatinya hal-hal yang kemudian selain daripada Allah yang dianggap seperti ini dan seperti itu oleh seorang manusia, itu pun disebut dengan Tuhan, disebut dengan alihah. Dan perkataan ini ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan, ada bitaqah. Di yaumil mahsyar kelak ada bitaqah, ada kartu. Kartu tersebut hanya bertuliskan la ilaha illallah. Di hadapan seluruh manusia Allah timbang langit dan bumi seutuhnya, beserta segala apa yang ada, dari tanaman, daripada bebatuan,
Allah timbang dengan kalimat tersebut, bitaqah tersebut, maka langsung jomplang bahasa Jawanya, langsung timpang. Jauh lebih berat perkataan la ilaha illallah. Karena dari la ilaha illallah penciptaan dilakukan. Dari kalimat la ilaha illallah ibadah kemudian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat la ilaha illallah surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat la ilaha illallah 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur yang tidak keluar, la ya'udun yadkhuluna fi kulli yaum wa la ya'udun. 70.000 malaikat masuk setiap hari di Baitul Ma'mur. Satu tempat di langit, puncak-puncak langit diciptakan satu tempat Baitul Ma'mur, ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sajidun, hanya raki'un, hanya bersujud, hanya rukuk, hanya musabbihun masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Oleh kalimat la ilaha illallah setiap penciptaan yang ada di langit dan bumi kemudian terjadi. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah adalah isi daripada Al-Qur'an. Kisah-kisah mengenai para nabi, para rasul, maka semua hanya berputar dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi daripada tauhid, kisah Nuh, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib, tentang bagaimana rumah mereka dihancurkan dengan angin, dihancurkan dengan dibalikkan, ditenggelamkan, diturunkan bebatuan dari api neraka. Berkisah tentang pelanggaran terhadap tauhid, pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah fa'alaha qauluhu la ilaha illallah, paling tinggi daripada keimanan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan daripada kaca di jalanan, menyingkirkan daripada batu di jalanan, menyingkirkan daripada kerikil di jalanan, menyingkirkan daripada cabang-cabang pohon yang runtuh, yang tumbang dari jalanan. Itu semuanya paling rendah keimanannya. Dan kemudian al-haya syu'bah minal iman, dan rasa malu adalah cabang daripada keimanan tersebut. Dari kalimat qaulu la ilaha illallah kita tahu bahwasanya perkataan la ilaha illallah adalah salah satu bentuk keimanan, dan itu adalah qaul bil lisan. Dan daripada al-haya min syu'batun minal iman kita tahu bahwasanya rasa malu, i'tiqad, keyakinan di dalam hati adalah salah satu pelengkap dari keimanan. Dari kemudian menyingkirkan satu gangguan di jalanan, kita tahu bahwasanya perbuatan al-amal bil arkan, dari perbuatan dengan anggota tubuh adalah salah satu pelengkap keimanan. Tidak lengkap melainkan ketiganya ada daripada keimanan. Dan rasa malu adalah akhlak awal daripada agama Islam. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk ke dalam Islam masih menjadi kafir Quraisy, yang saat itu di perang Badar dia yang memimpin di beberapa peperangan melawan Rasulullah SAW sebelum Fathul Makkah, itu dia yang memimpin. Sampai kemudian dia berhadapan dengan Heraklius, raja daripada Romawi, untuk jual beli dagang, membawa kafilah dagang dari tanah Arab. Dan di situ ada beberapa sahabat yang membawa surat utusan dari Rasulullah SAW. Diberikan kemudian surat tersebut, ditanyakan kepada Abu Sufyan oleh raja daripada raja Romawi tersebut, engkau tahu seorang tersebut yang dinamakan Muhammad tersebut? Laula an yu'thira 'alayya kadhiban lakadzabtuhu 'alayh. Sungguh kalau tidak aku ada rasa malu untuk dikatakan, dituduhkan kepadaku sebagai seorang pendusta, maka aku akan berbohong tentang adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan. Rasa malu. Dan kemudian Hindun sebagai orang yang telah masuk Islam ketika Fathu Makkah pun menentang Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya orang Arab, wanita-wanita Arab, walaupun mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ada rasa malu untuk menunjukkan aurat mereka, ada rasa malu
untuk mengumbar kehormatan mereka kepada yang bukan haknya, bukan pernikahannya. Rasa malu adalah akhlak awal daripada kemanusiaan dan dalam keislaman. Karena rasa malu adalah pendorong seseorang untuk semangat dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu adalah pendorong seorang muslim untuk melakukan amal kebaikan, malu untuk tidak ikut dalam andil kebaikan, malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malu punya harta yang banyak untuk tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, malu untuk berkata yang baik kepada manusia, yang untuk tidak berkata yang baik kepada manusia, malu untuk tidak menyampaikan hal-hal yang baik kepada manusia sedangkan dia tahu ilmunya, malu untuk kemudian memberikan fatwa kepada manusia, kepada para penguasa dengan sesuatu yang menyelisihi daripada keilmuan yang telah dia miliki. Dan rasa malu adalah awal daripada segala sesuatu di dalam Islam. Akhlak yang amat mulia di dalam Islam adalah salah satunya adalah rasa malu daripada i'tiqad. Istahyu haqqal hayy, istahyu haqqal hayy. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, yaitu ketika engkau berkata dengan sesuatu yang baik, ketika berbuat dengan perbuatan yang baik, ketika kemudian melakukan segala sesuatu di dalam hati, berfikir di dalam hati dengan pikiran yang baik. Malu adalah salah satu daripada akhlak yang awal mula di dalam Islam. Ibadallah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian daripada dalil qauluhu ta'ala, dalil daripada keimanan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukan kemudian al-birra kebaikan itu ketika engkau hanya menghadapkan wajahmu kepada Ka'bah, namun birra adalah ketika engkau mengimani Allah dan yaumil akhir wa malaikah wan nabiyyin, dan kemudian para nabi. Dan daripada Al-Quran surah Al-Qamar tentang takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan penetapan, dengan kadarnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas tentang satu persatu keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kitab-kitab, dan kepada Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala, kepada yaumil akhir, dan kepada takdir khairihi wa syarri, yaitu takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kita bahas sedikit tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak kalimat Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia iman kepada Allah, tentang kerab'an, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq Ar-Razik. Telah awal-awal lampau kita bahas iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada keilahannya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, kepada iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifat. Dalam asma wa sifat inilah kemudian nanti banyak kemudian beberapa aliran di dalam Islam. Ada yang hanya menetapkan 7 sifat saja, sifat yang lainnya ditiadakan. Ada yang kemudian sama sekali meniadakan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-namanya saja. Ada yang sama sekali meniadakan asma dan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu semuanya ada di dalam Al-Quran tentang kerab'an rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat rabb, rabba yurabbi tarbiyatan rububiyatan, dari pembagian daripada bahasa, yaitu sifat kerab'an Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razik, sebagai pemberi rezeki, sebagai Khalik pencipta, sebagai mudabbir yang mengatur. Dari itu semuanya kita tahu
bahwa tujuan hidup hanya kepada Allah. Dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kalimat, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Percaya terhadap seperti itu para malaikat, para ulul ilmi yang memiliki ilmu, percaya terhadap keilahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat-kalimat ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, kerububiyaan Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang iman, arkan, rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita simpulkan sekali lagi, yang dimaksud dengan keimanan adalah ketika kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, sekalipun itu bertentangan dengan hati kita, dan kemudian perkataan dengan lisan sekalipun itu pahit untuk kita katakan karena kita telah melakukan pelanggaran terhadap keimanan tersebut atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman tersebut, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW seandainya kita melakukan amal ibadah di luar daripada tuntunannya, seandainya kita melakukan amal ibadah menambah-nambah dan tidak mengambil daripada Rasulullah SAW, rasa malu adalah awan mula daripada akhlak di dalam Islam. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian singkat daripada tausiah, daripada diskusi kita pada subuh kali ini. Insyaallah sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, waliyul taufiq wassadad, wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan? Baik, mungkin insyaallah paham semuanya, ayah sekalian, bunda sekalian, paham semuanya insyaallah. Baik, insyaallah kita akhiri daripada jumpa subuh kita kali ini, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.